إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abi Umair an umumatin lahu minal ansar, dari paman-pamannya dari kalangan kaum Ansar. Mereka mengatakan ihtamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-salat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sangat memperhatikan salat. Kaifa yajma'un nasa laha, dan Rasulullah memikirkan bagaimana sekiranya ia mengumpulkan manusia untuk salat ini. Faqila lahu ansib raya, maka di kalangan sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, tancapkan bendera inda huduris salat, ketika sudah masuk waktu salat. Maka fa idza ra'auha adzana ba'duhum ba'da, kalau mereka melihat bendera ini sudah ditancapkan, maka mereka akan saling memberitahukan satu sama lain bahwa waktu salat telah masuk. Falam yu'jibuhu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan tetapi hal tersebut tidak membuat Rasulullah tertarik. Fadzukira lahu al-qunu', yakni asy-syabbur, qala Ziyad syabbur al-yahud. Kemudian disebutkan kepadanya al-qunu', al-qunu' ini adalah trompet. Ziyad mengatakan yang dimaksud adalah trompetnya Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan itu. Waqala huwa min amril yahud, itu adalah urusannya orang Yahudi, artinya perkara yang dilakukan, yang digunakan oleh orang Yahudi. Rasulullah tidak ingin menyerupai kaum Yahudi, dan Rasulullah sangat tidak ingin menyerupainya, sebagaimana beliau sabdakan di sebagian hadisnya. Fadzukira lahu an-naqus, lalu sebagian sahabat menyebutkan bagaimana kalau kita gunakan nafus, lonceng. Wa qala wa huwa min amrin nasara, Rasulullah mengatakan itu adalah perkara yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Fansarafa Abdullah bin Zaid ibn Abdi Rabbih, maka Abdullah bin Zaid pergi, ya, fahtamma lihammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia sangat memikirkan apa yang dipikirkan oleh Rasulullah tentang bagaimana mengumpulkan orang-orang ketika masuk waktu salat. Fa'uriya al-adhan, lalu dia dibuat mimpi dan dia melihat azan itu dikumandangkan di dalam tidurnya. Dia melihat lafaz-lafaz azan yang dikumandangkan. Qala, yang mengatakan, faqada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu, keesokan harinya dia datang menemui Rasulullah SAW dan dia memberitahukan tentang hal ini.
Qala, yang mengatakan, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qad ra'ahu qabla dzalika 20 yawman. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ternyata sudah juga bermimpi 20 hari sebelumnya, sudah bermimpi tentang hal ini. Tapi dia lam yukhbir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yukhbir an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Ma mana'aka an tukhbirani?" Apa yang menghalangi engkau sehingga engkau tidak memberitahukan kepadaku? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Sabaqani Abdullah ibn Zaid." Abdullah bin Zaid telah mendahului saya, fastahyaitu, lalu saya malu karena sudah ada orang yang memberitahukan seperti apa yang saya lihat di dalam mimpi. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Bilal, kum, wahai Bilal, berdiri. Kemudian fanzur ma ya'muruka bihi Abdullah bin Zaid." Coba lihat dan perhatikan apa yang akan Abdullah bin Zaid perintahkan kepadamu. Faf'alhu, maka lakukan. Maka kemudian fa'adzana Bilal, Bilal mengumandangkan azan. Ini kisah tentang azan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memprihatinkan, sangat memperhatikan dan melibatkan para sahabatnya ikut memikirkan. Bahkan ini kemudian dibuat mimpi oleh sebagian, bukan cuma satu orang di antara sahabat, tentang masalah dan urusan mengumpulkan orang untuk salat berjamaah. Adzan adalah syariat, adalah ibadah, adalah syiar. Maka azan ini memang sesuatu yang harus dikeluarkan suaranya untuk memanggil orang pada waktunya yang telah ditentukan. Kemudian hadis riwayat Abu Dawud tentang mengeraskan suara ketika azan, bahwa seseorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 'allimni sunnatal adzan." Ajarkan kepadaku tentang sunnah azan. Famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqaddam ra'sihi. Rasulullah kemudian mengusap bagian depan kepalanya. Kemudian dia mengatakan, "Taqul," ucapkan, "Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar," 4 kali. Ya, diucapkan sebanyak 4 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tarfa'u biha sautak." Engkau angkat suara. Engkau angkat. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, tarfa'u biha sautak, engkau angkat suara. Thumma taqul, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, takhfid biha sautak. Kemudian engkau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, engkau pelankan suara. Kemudian engkau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, irfa' biha sautak, angkat suaramu. Seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat azan, agar diangkat suara kemudian diperdengarkan dan didengarkan oleh umat Islam, sebab ini adalah panggilan agamanya. Tentu ini
tidak disyariatkan kecuali di masjid, tidak dianjurkan dan tidak disyariatkan kecuali kepada umat Islam. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irfa' sautaka bin nida, angkat suaramu ketika azan. Angkat suaramu ketika azan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena tidak ada yang mendengar sepanjang suara orang yang azan ini, baik itu jin maupun manusia atau apapun itu, kecuali semuanya akan bersaksi pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Azan adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, perkara yang dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan caranya, kapan kita angkat suara, kapan direndahkan suara, kapan waktu dikumandangkan, siapa yang mengumandangkan, berapa lafaz yang diucapkan, semuanya diatur dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan azan ini akan mengusir makhluk yang paling dibenci oleh Allah dan merupakan musuh nyata bagi manusia, yaitu syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bis-shalah", apabila dikumandangkan azan, adbara syaitanu walahu durat. Syaitan itu lari terbirit-birit dalam keadaan buang angin, saking takutnya mendengarkan suara azan. Azan adalah nikmat yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk memperdengarkan dan mendengarkannya. Sebab di sebagian negeri, jangan keluar dari Indonesia, sebagian tempat, saya pernah berada di suatu tempat dalam kurun waktu yang lama, mungkin setahun atau kurang sedikit daripada itu. Selama itu saya tidak pernah mendengarkan azan. Selama itu kita tidak pernah mendengarkan azan. Kan tetapi sebenarnya orang yang beriman, dia akan menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala sebab dia telah mengetahui jadwalnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sesungguhnya salat bagi orang-orang beriman ini telah ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Sebagian tempat juga mendengarkan rumah-rumah ibadah yang lain itu memperdengarkan suara. Kan tetapi di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita umat Islam dan bangsa Indonesia secara umum, bahwa kita bisa saling hidup berdampingan satu sama lain, saling mendengarkan praktek dan melihat praktek ibadah tanpa saling mengganggu, saling memahami dalam masalah ini. Sebab la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama. Akan tetapi yang perlu diketahui oleh umat Islam, bahwa Allah dan Rasulnya dan syariat ini memiliki batasan. Tilka hududullah fala ta'taduha. Allah memiliki batasan, jangan melampaui. Sebab kalau sudah melampaui, itu sudah tidak masuk dalam syariat Allah. Yang disyariatkan untuk diperdengarkan itu cuma azan, selainnya tidak ada. Yang disyariatkan untuk diperdengarkan itu cuma azan, selainnya tidak ada. Tidak dijelaskan dalam Al-Quran,
tidak dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan engkau mengeraskan suaramu ketika salat, jangan engkau mengecilkan, tapi tempuhlah pertengahannya. Hal ini terjadi dan sebagai sebab turunnya ayat ini, bahwa Rasulullah SAW ketika masih di Mekah itu melaksanakan salat dalam keadaan sembunyi, tidak terang-terangan, sehingga ketika mereka salat bersama para sahabat, mereka mengeraskan suaranya ketika salat. Maka didengarkan oleh orang-orang kafir pada saat itu, orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika mereka mendengarkan, maka mereka mencelah Allah yang menurunkan Al-Quran, mencelah malaikat Jibril, malaikat yang membawa Al-Quran, dan mencelah ayat-ayat yang dibacakan di dalam salat. Maka turunlah ayat ini, la tajhar bisalatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Tapi ambil pertengahannya, tidak terlalu keras dan tidak terlalu kecil. Tidak terlalu keras sehingga didengarkan oleh orang-orang kafir, dan tidak terlalu kecil sehingga tidak didengarkan oleh para sahabat ataukah orang-orang yang beriman pada saat itu. Suara masjid ini yang keluar hanya azan. Suara masjid yang keluar di luar masjid itu hanyalah azan. Hanya itu yang diperdengarkan untuk mengingatkan orang-orang yang beriman bahwa waktu salat telah masuk. Demikianlah hadis-hadis tentang azan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pula para sahabat tentang praktiknya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu muncul dari ketakwaan di dalam hati. Maka ciri orang yang beriman ketika membicarakan tentang agama Allah, dia membicarakannya dengan tawadhu, dia membicarakannya dengan adab, dia membicarakannya dengan akhlak, dia membicarakannya dengan dalil. Sebab berbicara di dalam agama Allah Subhanahu wa taala tidak ada dalil dari Al-Quran maupun hadis, tidak ada petunjuknya, itu adalah maksiat, jarimah, dosa yang besar seorang hamba lakukan ketika dia membicarakan hal-hal yang tidak ada sandarannya. Maka hati-hati di dalam menyampaikan, hati-hati di dalam membahasakan agama ini, hati-hati di dalam memberikan perumpamaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengarkan ulama ketika memberikan perumpamaan, dia akan mengatakan walillahil masalul a'la. Tidak ada contoh yang lebih tinggi yang bisa mencontohkan tentang Allah Subhanahu wa taala.